balap sekaliber Valentino Rossi jadi patung kaget di pojokan paddock. Sebelum kita lanjut ke adegan dramatis bak sinetron prime time, mari kita kenali dulu siapa sih korban penuh gaya yang jadi sasaran overtake Veda Ega Pratama ini. Namanya sering disebut sebagai calon pewaris takhta VR46 Academy. Tempatnya para rider muda pertakat Eropa digembleng seperti telur dadar gosong. Keras tapi penuh cita rasa. Rider ini dikenal punya skill tajam, jam terbang tinggi, dan bahkan sempat dipuji langsung oleh Rossi dalam beberapa wawancara. Beberapa media menyebutnya sebagai anak emas karena katanya dia selalu bawa kado podium pulang ke garasi. Tapi sayangnya, di Mandalika, kado itu berubah jadi prank. Murid Rossi ini sebenarnya tampil cukup stabil, punya ritme bagus dan gaya balap agresif, tapi semuanya mendadak meleleh seperti es krim di dashboard motor begitu Veda mulai menempel ban belakangnya. Ini bukan sekedar duel, ini seperti duel cinta segitiga, cuma kali ini yang diselingkuhi adalah ekspektasi publik bahwa rider Eropa selalu lebih unggul. Ups, sakit nggak tuh? Bayangkan ini, satu tikungan tajam, dua motor sejajar dan satu remaja Indonesia yang dengan entengnya menyelip, pakai gaya santai seperti nyalip kereta belanja di supermarket. Veda bukan cuma nyalip satu kali, tapi 3 kali dalam race yang sama, di momen-momen krusial yang bikin fans VR46 merem sambil baca doa. Aksi pertama terjadi saat awal race, ketika Veda langsung sodok dari sisi dalam dan bikin rivalnya sempat geleng kepala sambil berharap itu cuma mimpi buruk. Tapi sayangnya, itu kenyataan bosku. Overtake kedua bahkan lebih brutal, dilakukan di lintasan lurus dengan slipstream yang begitu akurat sampai netizen nyebut dia GPS hidup bersayap. Dan yang ketiga, nah ini yang bikin semua orang nyaris jatuh dari kursi. Di tikungan terakhir, Veda gaspol seperti pacar yang dikejar deadline lamaran, ngebut tanpa ragu, dan masuk dengan kemiringan yang nyaris nabrak garis batas romantis. Komentator sampai teriak, ini bukan anak manusia, ini alien balap. Netizen pun langsung banjiri kolom komentar dengan meme dan stiker Veda Mod On, seperti lagi nonton anime episode terakhir. Suasana di Tribun Mandalika saat itu mendadak berubah jadi konser dangdut campur aduk dengan laga UFC. Saat Veda lakukan overtake pamungkasnya, penonton langsung bangkit berdiri seperti dapat wangsit dari langit. Teriakan menggema, bendera merah putih dikibarkan, dan bahkan ada yang nyalain flash HP padahal ini bukan konser. Saking semangatnya, ada penonton yang dikabarkan hampir lempar sandal ke arah layar LED karena saking kagumnya. Di sisi pedok, mekanik VR46 tampak gelisah seperti cowok yang lupa ulang tahun pacarnya, sementara kru Veda justru tepuk tangan sambil joget kecil. Bahkan petugas Marshall sempat senyum-senyum sendiri. Mungkin mikir, wah ini bocah kalau terus begini, bisa bikin bos pabrikan ngeropa susah tidur malam-malam. Reaksi dari dunia maya pun gak kalah pecah. TikTok dibanjiri video ulang aksi Veda yang sudah diedit dengan lagu koplo dan slow motion dramatis. Satu kata, viral boskuy. Kabarnya, Valentino Rossi, sang legenda hidup, pemilik VR46 Academy dan penyihir motor dua roda, menonton aksi ini langsung dari pedok timnya. Tapi bukannya tepuk tangan, sang guru besar justru dikabarkan terdiam, seperti sedang lihat nilai rapot muridnya turun drastis. Seorang jurnalis Italia bahkan menulis dalam artikelnya, Rossi terlihat termenung, seperti baru sadar bahwa Asia Tenggara kini punya monster sendiri. Wajahnya datar, matanya tajam, dan ekspresinya seperti pria yang baru saja ditolak saat mau ngajak gebetan buka bersama. Beberapa kru VR46 sempat mendekat, tapi Rossi kabarnya hanya berujar pelan. Ragazzo Indonesia itu luar biasa. Netizen pun langsung meledak. Wah, Rossi kena mental. Bahkan ada yang bikin meme perbandingan ekspresi Rossi saat muridnya podium versus saat disalip Veda. Bedanya kayak ekspresi cowok ngelamar sambil digantung mantan. Sebelum kita terhipnotis oleh aksinya yang bikin sirkuit bergemuruh, penting untuk memahami, semua ini bukan kebetulan. Veda datang ke Mandalika bukan untuk ikut balapan, tapi buat ngacak-ngacak urutan klasmen macam tukang undian berhadiah. Strategi timnya simpel tapi mematikan, agresif sejak FP1, tancap gas di Q2, dan race mode-nya full attack tanpa mikir 2 kali. Bahkan pitboardnya sempat tertangkap kamera bertuliskan, overtake sama dengan bonus ayam geprek. Mental Veda terlihat stabil banget, nyaris tanpa emosi di wajahnya seperti jomblo yang sudah pasrah saat lebaran. Tapi justru di balik ketenangan itu, tersembunyi ambisi membara yang siap membakar siapapun yang berada di jalurnya.
Beberapa pengamat menyebut gaya balap Veda mirip gabungan Marquez dan Dani Pedrosa. Lincah, nekat, dan penuh kejutan seperti plot drama Korea episode 15. Jadi jangan heran, meski usianya belum masuk KTP, mentalnya udah kayak rider senior yang ngopi pahit tiap pagi. Setelah overtake demi overtake terjadi, kamera siaran langsung mulai sering menyorot garasi tim rival. Dan di sana, terjadi adegan yang tidak kalah dramatis dibandingkan sinetron Jam 7 malam. Salah satu kru tampak teriak pakai intercom sambil menunjuk layar. Mungkin berkata, "Kenapa dia nyalip lagi, Bang?" Mekanik satunya lagi tampak sibuk ubek-ubek setelan ECU, padahal masalahnya ada di hati bukan di mesin. Bahkan ada momen di mana kepala kru VR46 terlihat jalan mondar-mandir seperti bapak-bapak nunggu hasil undian arisan. Rumor pun beredar bahwa radio komunikasi sempat kacau saat Veda menyodok masuk di tikungan kelima. Bisa jadi headset mereka nyambung ke sinetron, bukan ke rider. Hal ini memicu spekulasi. Apakah mereka benar-benar siap hadapi tekanan dari rider Asia yang gak cuma cepat, tapi juga cerdas membaca balapan? Atau jangan-jangan mereka terlalu percaya diri karena lawannya cuma bocah dari Indonesia? Yah, kalau begitu sekarang waktunya mereka belajar. Jangan remehkan anak motor yang dibesarkan di lintasan penuh tambalan aspal dan semangat juang ala warung kopi. Puncak keseruan terjadi ketika komentator MotoGP luar negeri yang biasanya kalem, tiba-tiba heboh kayak disuruh ikut kuis dadakan. "Where did this kid come from? He just destroyed Rossi's golden boy!" teriak salah satu komentator yang biasanya ngomong pakai ton Google Translate. Bahkan komentator lokal pun tak mau kalah. Salah satu di antaranya menyebut Veda sebagai badai Asia Tenggara, judul yang lebih cocok buat film action daripada pembalap. Perbandingan dengan Marc Marquez mulai bertebaran seperti gorengan saat buka puasa. Dia punya kontrol ban depan seperti Marquez, tapi punya naluri membunuh seperti Predator atau mantan yang gak bisa move on. Ujar analis Moto3 yang sudah kenyang nonton drama padok. Media asing mulai menyoroti Veda sebagai rising star yang terlalu cepat buat kelas pemula. Jadi jangan kaget kalau nanti dia dapat undangan podcast dari luar negeri sambil dimintai tips. Gimana cara nyalip murid Rossi 3 kali tanpa dosa? Jawabannya, latihan, nyali, dan mungkin minum es teh manis sebelum start. Gara-gara performanya yang seperti meteor jatuh di tengah padok, kabarnya para petinggi tim Moto3 langsung berebut tempat di tribun VIP untuk nonton langsung aksi Veda. Bahkan ada yang dikabarkan pakai kacamata hitam padahal balapan sore hari. Mungkin biar nggak ketahuan matanya melotot lihat talenta baru ini. Gresini Racing yang sebelumnya santai kayak di pantai, mendadak sibuk mencatat data telemetri Veda dari tayangan ulang YouTube. Sementara Honda Asia dilaporkan ngirim pesan WA ke manajer Veda. Isi chatnya cuma emoji mata dan api. Serius, saking hebohnya, pengamat MotoGP menyebut kejadian ini sebagai alarm keras, bahwa Asia Tenggara bukan lagi gudang bakat, tapi sudah jadi dapur api yang siap membakar dominasi Eropa. Pertanyaannya sekarang, apakah Veda akan tetap jadi incaran Gresini untuk 2026? Atau jangan-jangan, setelah kejadian ini, malah ada tim Eropa lain yang siap gelontorin dana, kontrak, dan mungkin bonus motor listrik buat bapaknya. Yang jelas, Veda bikin semua tim harus evaluasi. Jangan remehkan rider yang makan sambal sejak bayi. Pertanyaan besar mulai menggema di padok, media, dan forum-forum pecinta balap. Apakah yang terjadi di Mandalika ini sekedar kebetulan atau pertanda zaman sedang berubah? Veda Ega Pratama bukan cuma menang overtake. Dia mendobrak batas psikologis yang selama ini membuat rider Asia dipandang sebelah mata. Dalam satu race, dia menunjukkan bahwa yang muda, yang cepat, yang nekat, dan yang lapar podium bisa berasal dari negara yang dulu cuma disebut di bagian bawah klasemen. Tapi hari ini, Indonesia bersuara lewat throttle Veda. Dan jika murid Rossi saja bisa dibuat ngos-ngosan sampai ban belakangnya galau, lalu siapa lagi yang akan jadi korban berikutnya? Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya the next big thing? Atau seperti kata netizen, the next Veda Nation? Satu hasil yang pasti, dunia Moto3 tak akan pernah sama lagi setelah bocah bermental baja ini menyalip bukan hanya rivalnya tapi ekspektasi seluruh dunia. Jadi siap-siap, karena episode berikutnya bakal lebih panas dari sambal setan level 10.